Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara nahjahu wa nahaja nahjahu wa salaka tariqahu ila yaumil qiyamah yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Wa ba'd. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Ghani, pengurusnya yang dipimpin oleh Ustaz Qasim, dan para pengurus RW yang dipimpin oleh Pak Bagja dan Pak Muaz, RW 19, RW 20, 22, dan seluruh pengurus RT RW, para asatidz, para hujat, ibu-ibu majelis taklim, serta adik-adik anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mohon maaf ini Ustaz cadangan, mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Mohon maaf, beritanya baru jam 8 lebih berapa tadi ya, saya beda. Makanya Bapak Ibu saya bersyukur, berterima kasih Allah pertemukan kita dalam ruangan yang mulia ini, di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Akhirnya kita menjadi orang yang paling mulia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan kalian adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf nanti kalau ada yang terselip-selip, ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan menjadi pelipur daripada duka dan lara kita. Amin ya rabbal. Temanya apa bapak-bapak? Ibu-ibu masih ingat? Ustaz Abdurrahman Makatita. Ini Ustaz Abdurrahman Makatita yang berikutnya ya. Jadi saya sering Ustaz Abdurrahman Makatita itu kalau saya membuat pengajian di Rawalumbu saya nggak bisa Ustaz Qasim, di kota wisata saya nggak bisa Ustaz Abdurrahman Makatita. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Saya merintis pengajian di Rawalumbu sejak tahun 96. 96 di kota wisata belum ada masjid, sampai ada masjid yang besar sekali. Ya. Pengajian antar klaster dan sebagainya luar biasa. Ibu-ibu pernah ke kota wisata belum ibu-ibu? Belum, saya doakan nanti pindah rumahnya ke sana. Oh, ada yang amin ibu-ibunya. Ya, begitu ya. Ini mudah-mudahan. Jadi ibu dimanapun tinggal kita, yang penting kita masuk surga rame. Siapa yang ingin duluan angkat tangan? Masuk surga duluan angkat tangan. Sedikit amat. Saya doakan yang angkat tangan masuk surga duluan, matinya belakangan. Yang gak angkat tangan masuk surganya belakangan, matinya ada bilang bapak-bapak bukan saya ya. Urusan mati Ustaz bukan urusan Ustaz Yasin. Urusan siapa? Yang penting kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Dan itu salah satu cirinya adalah seperti sekarang ini. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bertemu bersalaman dengan senyum, smile, ceria. Walaupun jelek, kalau senyum jadi bagus. Betul Pak? Betul? Kalau cantik tapi manyun jadi itu pengalaman buat istrinya. Oke, hati-hati Bu, siapa yang punya bilang ya? Oh, jangan-jangan suami ibu ya. Oke, makanya ini hati-hati. Di rumah kalau ada yang model bibirnya melengkung ke bawah begini, model apa nih? Payung, tolong dibalik menjadi model piring. Nah, ya kan? Nah, insya Allah. Dan Bapak-bapak yang perlu saya sampaikan, ternyata penghuni surga itu sebenarnya
ya, tidak susah dan tidak terlalu mahal. Coba kalau masuk surga rajin sholat, betul Bu? Betul. Biayanya berapa? Gratis. Nah, puasa biayanya berapa? Bahkan lebih irit. Makan biasanya berapa kali? Iya, yang benar 3 kali. Nah, kemarin mentong. Oh, kadang 3 kali, 4 kali ya kan? Apalagi musim undangan, ya kan? Banyak makan. Pas puasa lebih irit, efisien. Murah atau gratis? Naik haji mahal atau murah? Halo? Naik haji, menunaikan ibadah haji mahal atau murah? Murah, bahkan gratis. Itu yang bayar bukan karena kita hajinya. Lihat itu pramugari. Loh, betul nggak? Farid, hajinya baru saya tahun 2011. Ya Farid ya. Loh. Jadi kalau haji itu asal bapak-bapak bisa berenang, bisa jalan sampai Mekah, udah selesai. Zaman dulu nggak ada yang bayar 30 juta, 40 juta, nggak ada. Asal kita membayar dan kambing 1 selesai. Jadi masuk surga itu benar-benar. Kalau zakat itu bagi yang kaya, yang miskin nggak usah bayar, malah diberi. Nah, jadi masuk surga itu ketika kita masuk surga, Bapak-bapak Ibu rahimahullah, artinya persiapan itu tidak terlalu berat. Apalagi kata Rasulullah, ketika Rasul kedatangan seseorang, para sahabat ngumpul di depannya. Apakah kalian ingin masuk surga? Apakah kalian ingin lihat orang yang masuk surga? Ya kan? Ya Rasulullah, datang seseorang. Datang orang itu lebih. Ada seorang pemuda namanya Abdullah bin Amr bin As. Semangat ingin masuk surga. Besoknya lagi kumpul para sahabat. Apakah kalian ingin melihat orang yang menjadi penghuni surga? Iya ya Rasulullah. Datang lagi. Yang kemarin datang. Kemudian besoknya lagi 3 kali sama. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Apa sih gerangan orang ini kok bisa dijamin masuk surga oleh Rasul? Diikuti ke rumahnya. Bertamu, assalamualaikum. Saya ingin bertamu, boleh tidak? Boleh. Akhirnya menginap di rumahnya selama 3 hari. Beberapa itu berapa? Menginap 3 hari oleh Rasulullah dianjurkan orang yang ditamu menjamin makan kepada yang bertamu. 3 hari berturut-turut ditengok amalan apa yang dilakukan oleh orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga ini. Pas malamnya dia mulai dijagai, ternyata tidak. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang makan menjadi bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhanmu dan surganya. Yang luasnya langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Orang yang menafkahkan hartanya. Ketika lapang ataupun ketika sempit.
Bapak-bapak, ketika ada saudara kita menyakiti hati kita, mana enggak kalau kita lagi tidak imannya lagi tidak kuat, bapak-bapak itu gimana? Marah. Tapi kalau imannya lagi kuat, tidak marah. Nah, tidak marah ini Bapak dan Ibu itu oleh Allah dianjurkan dan diperintahkan dalam Quran ini. Jadi wal kaziminal ghaidha, menahan amarah. Tingkatan berikutnya wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Bapak-bapak pernah misalnya disakiti oleh saudara kita, tapi kemudian kita berikan maaf. Ini akhlak yang mulia. Tapi Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita bukan sekedar akhlak yang mulia, tapi akhlak yang agung. Innaka, ya, kata Rasulullah, kata Allah, ya, dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin 'azim. Akhlak yang agung apa itu? Ketika ada orang menyakiti kita, kita bukan sekedar menahan amarah, bukan sekedar memaafkan, tapi membalas dengan kebaikan. Jadi orang yang halal bihalal itu tujuannya apa? Orang belajar untuk orang yang disakiti membalasnya dengan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Dan ini yang harus kita munculkan dalam masyarakat kita. Terkadang Bapak, masyarakat kita ini karena sudah terlalu lama dijajah Belanda. Berapa tahun anak-anakku dijajah Belanda? Halo, ini siapa namanya? Halo, assalamualaikum. Jangan-jangan anak-anak kita sudah lupa tentang penjajahan Belanda. Ya? Berapa tahun? 350 tahun. Saking lamanya orang Indonesia itu sudah mulai banyak melupakan sejarah. Dijajah 3,5 abad itu kurang. Makanya dikatakan penjajah baru. Makanya ini yang harus kita waspadai. Nah, ketika masyarakat kita oleh Allah, ya, dijajah Belanda dengan politik divide and impera, ya, ini harus kita hilangkan dengan apa? Silaturahmi. Nah, silaturahmi ini caranya di mana? Seperti sekarang ini. Saya yakin di sini partainya bukan satu partai, betul? Sukunya bukan satu suku, yang jelas hidungnya pasti berbeda. Hidungnya pasti berbeda. Kalau semuanya sama, wajahnya sama, hidungnya sama, pasti akan apa? Bingung istri kita, mana suami kita? Nah, betul Bu? Nah, inilah perbedaan ini menjadikan kita lebih indah. Partainya beda, oke. Sukunya berbeda, oke. Jenggotnya berbeda juga, oke. Ya kan? Yang utik-utik apa enggak? Kalau sholat ada, sini utik. Ada. Nah, sholatnya oke. Yang celananya ngatur sama celananya di bawah, oke. Sini oke kan? Celananya. Ada kalau di kampung saya itu beda dikit jenggotnya, nggak mau senyum, nggak mau salaman. Coba Bapak, kalau ada taman, semua bunganya kuning semuanya, kira-kira itu bunga apa? Bunga duka cita. Nah, kuning semuanya, begitu kayak bendera gitu kan? Bunganya putih semuanya, bunganya hitam semuanya, tidak indah.
1922 ini harus kita munculkan berbeda tapi tujuannya sama. Ridho siapa? Ridho Allah, dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Kalau ingin ridho Allah dan ingin masuk surga, caranya bagaimana? Ikuti tuntunan Allah, ikuti tuntunan Rasulullah. Tuntunan Allah yang diberikan kepada Rasulullah Al-Quran. Makanya Bapak Ibu Rasulullah, Indonesia ini kalau ingin aman tentram, bangsa yang khususnya Muslim harus berpegang teguh dengan Qurannya. Ustaz, kita belum bisa baca Quran. Misalnya ada usia 50 tahun belum bisa baca Quran, jangan putus asa. Menurut saya yang usianya 65 tahun baru belajar Quran, alhamdulillah bisa baca Quran dan bisa baca Arab. Bukunya namanya Fi Dhilalil Quran, 6 jilid. Dia tamat duluan, ustaznya belum tamat. Anaknya direktur utama di Indosat, namanya Pak Fajri Sentosa. Bapaknya murid saya, komisaris di perhutani. Pensiun baru belajar. Ustaz, mohon maaf terlambat belajar. Tidak ada kata terlambat. Teman-teman Amerika, temannya Pak Martin Muhammad bisa. Makanya kalau ada warga RW 19 Bumi Agarakan 22 usia 60 tahun sudah ngokro, nggak mau belajar Quran, mulai sekarang jangan putus asa. Kalau susah juga putar aja kasetnya. Loh, Sudes, Imam Sudes, gitu. Senang. Jadi Bapak Ibu apalagi anak-anak kecil kita. Makanya sering kalau saya pengajian-pengajian di masjid dan saya membuat pengajian talib-talib, saya sarankan untuk pengurus IKN-nya, cari imam yang hafal Quran. Sini imamnya hafal Quran ya, Ustaz? 30 sampai 30. Kalau bisa bangun gedung seindah ini, bayar gaji 3 juta imam yang hafal Quran, nggak bisa, itu malu sama Allah. Satu kasih nanti saya komporin. Cari penghafal Quran, gaji 3 juta. Sedikit 3 juta mah. Orang kalau saya itu ditawarin jadi imam itu di Boston misalnya, mau di Boston, mau di Korea, mau di Jepang, saya ke Australia saja. Kenapa? Belajar bahasa Inggrisnya gampang. Kan gitu. Begitu dulu misalnya apa? You can see sekarang I love you, kan bisa. Kan gitu. Bahasa Inggris itu susah Pak. Bahasa Arab gampang, Quran lebih gampang. Kenapa kita tidak semangat? Kenapa anak-anak kita khususkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis? Bahasa Al-Quran itu sangat mudah, paling bahasa yang sangat mudah sekali, sangat dan paling mudah di dunia. Begitu. Karena apa yang bikin? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Aku sangat mudah, dan itu diulang 4 kali dalam satu surat. Coba, kalau Bapak kalau sholat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca apa Pak? Doa iftitah, ya. Doa apa? Iftitah. Saya tanya di sini, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang belum bisa bahasa Arab? Angkat tangan coba yang belum bisa bahasa Arab. Halo, semua bisa kan? Gak berani bohong Pak Ustaz. Karena takut kualat ya. Begitu. Semua bisa bahasa minimal apa? Allahu ringan sekali. Jadi kalau orang kita, bangsa kita mengatakan bahasa Arab itu susah, itu bohong. Kenapa? Karena belum belajar. Kalau dipelajari sangat mudah. Bahasa Inggris itu coba, bahasa Inggris apa? Ya. I dibaca apa? I. Ya kan? Love dibaca apa? Lover. I love Yoku, ya kan? I love Yoku, ya kan? Tulisannya. Itu saya ditertawakan oleh orang Australia. Oh, Ustaz ngapalin sampai huruf-hurufnya. Ya kan? Baca ose kan gitu kan? Because, ya kan? Begitu. Susah bahasa Inggris. Tapi kenapa anak-anak kita bisa? Karena dipakai di sekolah-sekolah kita. Begitu. Jadi semuanya misalnya together ya. Together. Apa tulisannya? Susah. Double 4 huruf dibaca 1 kata. Susah. Kalau bahasa Arab 1 huruf 1 kata. A, ba, ta, betul? Nggak ada double, nggak ada. Hurufnya double, tak, tak dibaca 1 kata, nggak ada. Nggak ada.
Makanya Allah memilihkan untuk kita Bapak Ibu bahasa yang mudah, kitab yang mudah. Untuk apa? Untuk supaya kita saling kenal mengenal mudah. Orang Jawa kenal. Makanya kalau di Arab Bapak kalau haji umroh, ya saya doakan semoga semuanya yang di sini yang belum haji oleh Allah dimudahkan untuk ibadah haji. Yang belum bisa umroh, semoga kenal saudaranya dunia. Nah, ini kalau sudah kenal, saling memaafkan, saling memberikan ya, balasan kebaikan, menahan amarah, maka surga di depan kita. Surga sudah disiapkan pada kita. Dan kita Bapak Ibu yang lebih berhak masuk surga. Kenapa? Karena nenek moyang kita, khususnya bapaknya manusia, aslinya di mana? Siapa asli orang tua kita? Bapaknya manusia, Nabi Adam. Pertama kali tinggal di bumi Agara atau di Tambun? Halo, Nabi Adam tinggal di mana ibu-ibu? Pertama kali tinggal di surga. Jadi kita ini aslinya penduduk kampung, kita aslinya kemana? Jadi kalau pulang kampung bukan ke Kediri atau ke Tasik. Ini saya tadi mau berangkat ke Tasik sebenarnya. Kan lihat tuh, mobil saya tuh ada baraknya. Pulang kampung. Begitu. Sudah siap-siap, sudah berangkat. Langsung aja pakai begini langsung. Padahal kampung kita aslinya mana? Surga. Aslinya kampung kita surga, cuma iblis mengganggu Nabi Adam. Oh, akhirnya Nabi Adam terpeleset godaan siapa? Iblis makan buah apa? Buah apa? Dikasih hadiah tadi ya. Begitu. Akhirnya terpeleset oleh Allah diturunkan ke dunia. Dan Bapak Ibu Allah, ketika kita ingat masuk surga dan kita ingin mengikuti jejak Nabi Adam untuk mengikuti beliau, selalu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita doa itu. Kenapa? Karena kita ingin kembali ke surga dan Allah maafkan Nabi Adam karena doa itu. Makanya kalau kita terkadang lupa baca Al-Quran, lupa sholat wajib, kurang misalnya, kurang khusyuk, kurang tumakninah, kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya apa? Kita ingat surga. Makanya ibu-ibu bapak ibu, kalau kita mencintai suami di dunia ini, cintanya sementara. Apa bu? Cintanya sementara. Tapi kalau cinta kita kepada suami supaya kita masuk surga bersama suami, itu cintanya abadi. Betul? Kalau suami mencintai istri di dunia, itu sementara. Tapi kalau cintanya suami kepada istri untuk bisa mengajak istrinya masuk surga, itu cintanya abadi. Coba bapak-bapak, siapa yang tadi malam atau seminggu ini mendengar sang istri bilang kepada bapak-bapak semuanya di sini, Bang, Abang, semalam saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Abang bisa masuk surga bersama saya. Siapa? Haji gimana? Doa begitu gak istrinya? Ayo ibu-ibu jujur, siapa yang seminggu ini mendoakan suaminya, Bang, aku semalam mendoakan Abang supaya Abang bisa masuk surga bersama saya, bersama anak-anak saya. Saya sampai meneteskan air mata. Telepon tidak saya pegang, handphone sudah tidak ada lagi. Saya teringat adalah Abang menjadi primadona saya di surga saya. Bu, itu ingat pentingnya seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Istri bagi suaminya. Doa seorang istri ketika suaminya pergi luar biasa. Apalagi doa seorang ibu bagi putra putrinya untuk supaya anak-anaknya mengangkat derajat kepada orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, halal bihalal itu bukan sekedar halal bihalal kita pulang kampung macet 3 hari ada yang mati berapa orang? Bukan sekedar itu saja. Itu bagus, lanjutkan asal kuat, kan? Begitu. Nah, yang penting lagi adalah di saat kita tidak bisa berkunjung, hati kita jauh di mata tapi dekat di hati. Dan di saat itulah Bapak Ibu rahimahumullah, doa yang dari kejauhan itulah orang akan dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW mengajak kepada kita,
Kalau punya tetangga, tetangganya dibaikin dulu. Kalau punya saudara, saudaranya dibaikin dulu. Dan Allah mengatakan ke kita, berbuat baik mulailah dari ibumu, kedua orang tuamu, kerabatmu duluan. Jadi mulai dari orang tua, kerabat, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, fakir miskin, itu dibaiki. Tapi ada urutannya surat An-Nisa ayat 36. Jadi kita semuanya ini kerabat didulukan. Makanya kalau kita sedekah kepada orang miskin dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada orang yang menjadi kerabat kita, ada dua pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan silaturahmi. Dan nanti pada hari kiamat, Bapak Ibu Allah, ar-rahim, rahim-rahim yang ada melahirkan kita ini bergantungan di bawah arus Allah. Rahim yang melahirkan kita, tempat kandungan kita bersemayam dulu sebelum kita lahir di dunia, itu oleh Allah digantung di bawah arus singgasananya. Mereka menanyakan, siapa yang menyambung rahimku, kata rahim nih, maka aku akan sambung denganku. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka aku akan menyambung dia. Makanya ibu tetangga jangan sepelekan. Bisa jadi dua saudara tidak bersapa, tidak menyapa, tidak senyum, bahkan musuhan. Gara-gara apa? Tidak silaturahmi. Makanya ibu rahmatullah, ini saatnya. Tahun ini kita silaturahmi yang mulia, yang bagus ini, yang cantik ini, walaupun bawa belum jadi, tapi yang harus kita ingat, yang pertama, tahan amarah. Apalagi yang kedua tadi, memaafkan. Yang ketiga apa? Balas kejahatan orang dengan apa? Kebaikan. Ada berita-berita yang buruk, kita berprasangka positif. Tetangga kita membicarakan kita, Bapak Ibu rahmatullah, kadang ada kita bekerja sudah siang malam, jungkir balik, ya kan? Tak pulang-pulang kayak bang Toyib. Lagunya itu, ya kan? Nah, tetangga kita lupa yang sebelah kita. Kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Hanya untuk beli kulkas doang. Jangan dengarkan, jangan hiraukan. Jalan terus, yang penting niat kita masing-masing menuju ridho Allah. Allah mengatakan kita dalam ayat terakhir surat Al-Hijr. Waqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahu, kata Allah nih, membuat sempit dadamu apa yang mereka katakan kepadamu. Apa kata Allah Bapak? Ketika teman kita, tetangga kita berkomentar, memberikan komen-komen yang tidak baik untuk kita, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Jadi kalau ada tetangga kita komen tentang kita, jangan hiraukan, jangan dengarkan. Apa? Kita mau komen, komennya yang baik-baik saja. Ini syarat untuk apa? Tidak menjadikan kita sakit hati, lapang dada. Dan insya Allah Bapak rahmatullah, ini saatnya Ramadan yang telah kita lewati, tambah lagi, ya, tambah lagi puasa 6 hari, supaya apa? Berlatih supaya kita bisa menahan diri kita. Terima kasih. Jadi Bapak rahmatullah, jangan seperti zaman dulu, beda dikit bendera partainya ribut, beda sedikit sholatnya di dada apa di udel, ya kan? Ribut. Ada yang begini, ada yang begini, ribut, ya kan? Jenggotnya panjang sama tidak, ribut. Jangan lagi, ya. Beda ustadznya, beda golongannya, ribut. Itu sudah bukan saatnya lagi. Ibu-ibu, bapak, apakah kita rela nanti seperti Iran? Masih ada negara Irak sekarang, Pak? Negaranya ada, presidennya ada enggak? Syria perang terus, hanya beda. Ya, jangan sampai negara kita ini menjadi lucu. Negaranya kaya raya, ikannya banyak, garamnya banyak, sapinya juga banyak, tapi impor semuanya sekarang. Kita banyak petani, banyak sawah, banyak ladang, banyak ikan, tapi kenapa Bapak? Ikannya impor.
Bahkan sekarang mulai impor itu apa namanya jeroan. Jeroan aja diimpor. Begitu. Tenaga kerja juga di berapa ribu sudah? Yang tertulis 14.000 itu yang tertulis. Dari mana? Tahu aja Bapak ini laporan sama Ustaz. Ya kan? Begitu. Padahal negeri kita banyak pengangguran. Kenapa dari negara lain tidak dapatkan? Ini contoh kesabaran. Sapi. Dari mana jalannya Bapak Ibu berjuang? Indonesia ini lucu. Diadu domba senang, dimiskinkan diam, ya kan? Dibodohi juga terbiasa. Apa yang terjadi akhirnya? Negara ini menjadi negara yang lucu. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu, ustadznya juga lucu. Kalau nggak lucu tidak laku, kan gitu. Betul? Sering kayak Ustaz nanti ceramahnya jangan terlalu serius ya. Kenapa? Saya seneng kalau pakai ayat banyak-banyak. Nah, penting ada gennya. Kan gitu. Kan gitu. Itu banyak pesanan begitu. Sampai dari Rafflesia ke wisata, Rafflesia sana gitu. Saya mau masjid di Rafflesia, mau masjid Ar-Rahmah itu. Masya Allah, dari tidak ada menjadi ada panti asuhannya, ya. Itu semuanya Ustaz enak bu, kenapa? Pakai ayat. Kan gitu. Nanti nggak pakai ayat kan? Begitu kan? Siapa itu kan? Begitu ya, daripada pakai ayat setan, ya kan? Alhamdulillah yang usah pakai ayat, yang penting oke. Begitu. Ada lebih lucu lagi. Ustaz boleh nggak sebelum terawih kita sholawatan? Ya boleh lah, bagus. Besoknya saya datang pas selama itu. Itu sebelum ada masjid yang di kota wisata Salih sini. Sholatnya di lapangan tenis. Sholawatan bener bapak ibu. Kota wisata itu sholawatan. Apa yang terjadi? Ada orangnya. Ada orangnya. Ini mau main musik atau mau sholat ini? Nah, kenapa kan sholawatan dan tahu satu mana boleh? Ya maksud saya boleh sholawatan tapi harus sudah dibawa organ juga mungkin. Kayak di gereja ini, begitu, begitu. Ini contoh. Jadi kenapa? Inilah negeri Indonesia, Muslim, tapi tidak tahu cara beribadah, sholawat aja tidak tahu. Maka alhamdulillah setelah pengajian, kota wisata bagus, bagus Ustaz ya. Beliau ngisi tetap di sana. Itu sejarah di sana. Jadi bangsa ini dibodohi beberapa tahun, lama sekali. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur sekarang Bapak Ibu rahimahullah. Anak-anak kita kecil-kecil sudah banyak yang hafal Quran, betul? Ya, ada yang udah Masya Allah ada yang 30 juz, ada yang 7 juz. Dan sekarang kita ini harus bersyukur. Anak-anak kita tinggal kita tingkatkan. Makanya saya promosikan juga. Kalau Bapak ingin mondokkan pesantren boleh di tempat saya. Ya, boleh ya. Nanti di apa namanya? Dilihat di Ustadz Google ya. Ustadz Google tanyakan pondok pesantren Al-Fatih. Ya, School for Leader. Putranya ada di Dago Giri, putrinya di Majalengka. Dah ya, insya Allah. Tapi kalau yang gratis boleh juga ada yang yatim tapi bapak saya ingin gratis Ustaz, boleh. Tapi yatim dulu anaknya, boleh, kan? Nah, kita lagi bangun juga. Saya juga ada bapak, saya pendiri yayasan namanya Fityat School Indonesia. Ya, ada di Medan, ada di Aceh, ada di Goa, ada di Pontianak, ada di Tangerang, di Perumahan Dasana Indah. Dan sekarang lagi bangun. Siapa yang mau mendaftarkan sudah ditutup sekarang. Ya, insya Allah tahun depan ada lagi di depan Butter Kingdom. Masuk, ya kan? Tahu Butter Kingdom Pak Haji? Taman Buah Mekarsari, ya, Cilengsi. Nah, itu ada tukang ojek masuk dalam situ. Ada kita sedang bangun bersama teman-teman yang lain. Seluas 7 hektar di sana. Ada 23 building dan 5 tingkat semuanya. Insya Allah nanti dari TK sampai universitas. Nanti tahun depan Insya Allah sudah ada untuk SD-nya. Sekarang SD-nya sudah ada 2 kelas, SMP-nya sudah 2 kelas juga. 24 muridnya sekarang yang SMP untuk boarding school. Artinya apa? Sekarang banyak sarana, ya kan? Tadi saya baru pulang juga dari Purwakarta survei tanah, dan Selasa ada yang menjanjikan pada saya ada yang wakaf 5 hektar di Ciasem Pantura, pinggir jalan. Silakan Ustadz kelola dengan baik untuk Al-Fatih. Jadi Bapak pulang, ini untuk bangsa kita. Zaman kita saya dulu untuk nyari Ustadz belajar bahasa Arab, saya naik sepeda 60 kilo, sepeda pulang pergi seminggu 2 kali.
goes. Kalau sekarang baru mulai belajar pakai helm gitu ya kan. Saya sudah sejak dulu. Ya, makanya Pak besok boleh komunitas di sini ngajak saya. Ustaz, goes Ustaz, boleh. Kuat-kuatan Pak Ustaz. Kalau nggak kuat gendong Ustaznya. Gitu kan? Begitu. Ibu-ibu boleh ya. Jadi Bapak Ibu Rano, ini seorang Muslim harus kita biasakan. Putra-putri kita harus sehat. Mau badminton oke, mau berapa set lawan Ustaz. Mau panco mau Ustaz juga boleh. Kecil-kecil gini ada lagunya. Ya, jangan sampai kayak orang Jawa itu kan, ada lagunya kan. Kowe bocah bodoh melulu kaya tebu, lagu mungkin dino ora kaya kok awakku. Najan aku buru ora mergo kurang pangan. Sinau besok gede maju perang yang Betawi. Ngakol bedil si Gotri nomor 1 bedil musuh pasti mati insyaallah. Mohon maaf yang Sunda ya. Yang Sunda, yang Sumatera, yang Betawi mohon maaf. Nanti terjemahkan sendiri-sendiri. Takut saya kalau nyanyi pakai bahasa Inggris takut salah ditertawakan. Pakai bahasa Jawa saja. Jadi artinya Pak, kita ini jangan lihat kurus atau gemuknya, pendek atau tingginya. Yang penting kita do it. Apa do it? Kok do it toh? Gimana Pak Aris? Do it. Jangan dengarkan komentar orang. Kita bekerja dan bekerja. Allah yang lihat kita. Rasulullah yang menjadi saksi kita. Dan kaum mukminin akan menjadi saksi kita. Wakulik malu fasayarallahu amalakum wa rasul. Beramalah, Allah akan melihat dan Rasulnya wal mukminun. Orang mukmin semuanya melihat kita. Makanya Bapak rahimahullah, walaupun kecil saham kita bangun masjid ini tidak masalah. Walaupun sahamnya nggak ada tapi cuma doa, ya Allah saya tidak bisa bantu masjid bangun ini, saya bisanya doa, nggak masalah. Jangan sampai sudah nggak bantu komentarin orang yang infak. Betul Pak? Ada yang tidak bisa bantu, tidak mau bantu, bahkan mencaci maki orang yang bantu bangun masjid. Na'udzubillah min. Maka mulut kita ini 1, telinga kita berapa? 2, banyak mendengar, sedikit apa? Bicara. Itu maksudnya jam 20 berapa? 2. Maksudnya sedikit saja bicaranya. Itu maksudnya. Mulutnya 1, telinganya 2. Supaya apa? Banyak mendengar, sedikit bicara. Sudah jam 22. RT 22. Masih kuat Bapak Ibu? Iya Bapak sandaran, kita gak ada sandarannya. Ya. Sedikit cerita dakwah di Australia, boleh? Nanti suatu saat boleh, nah, murid saya ajak ke sini orang bule-bule ya. Begitu. Jadi Bapak, Ibu, Australia itu minoritas muslimnya. Secara umum kurang lebih 2% muslimnya. Tapi saya tinggal di tempat sebuah pulau terpencil dekat Cilacap, Sukabumi. Pulaunya namanya Pulau Christmas Island. Gitu. Ya. Christmas Island itu pulau yang dekat dengan Indonesia, tapi masuk wilayah ke Australia. Dari Cengkareng 45 menit, kalau dari Australia di Perth, Australia Barat itu 4,5 jam naik pesawat. Ya kan? Dulu saya kalau berangkat ke situ, ke Perth dulu 4,5 jam, ke pulau itu 4,5 jam, kayak haji. Mayoritas penduduknya ya orang putih, dulunya orang Indonesia kebanyakan, orang Bawean dulunya. Tapi sekarang karena sudah menjadi, dulunya milih Inggris, diberikan Singapura dibeli oleh Australia. Sekarang mayoritas orang putih. Tapi di situ satu-satunya masjid di Australia yang boleh suara azan dan pengajian, khutbah Jumat, pengajian dan lain sebagainya, ceramah boleh suara keluar. Kalau di sini suara keluar nggak ada ya? Nggak ada di sini. Ini saya dengar dari luar nggak dengar aja. Kalau di sana boleh. Saya ceramah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa boleh. Begitu. Di sini malah nggak boleh ya. Ganggu tetangga. Di sana boleh. Kenapa? Ketika ada orang protes, orang putih protes. Kenapa ini masjid di Australia dilarang suara azan, suara mic itu keluar? Kenapa ini boleh? Dipanggil kita, dipertemukan oleh governmentnya, oleh pemerintahnya. Kemudian kita disuruh jawab. Kita tanya sebelum jawab, Bapak
ibu dari orang Australia, tinggal di sini udah berapa lama? 2 tahun. Bising ini dengarkan ini, bising, ganggu. Bapak ibu rahimahullah, di saat itu ayam berkokok aja nggak boleh, ditembak, dibuang. Ayam berkokok, kucing ditembak, ganggu. Begitu di sana, begitu. Yang ganggu-ganggu, ya. Ayam kampung di sana boleh bapak gratis nilainya. Nah, kemudian kita jawab, Bu, lebih duluan mana ibu tinggal di sini dengan masjid ini? Masjid ini sebelum saya lahir sudah ada, ibu baru datang 2 tahun. Sebelum ibu dan bapak datang ke sini tidak ada yang komplain. Kenapa ibu dan bapak komplain tentang suara bising adzan dan pengajian di sini? Akhirnya, oh iya deh kalau gitu, pulang. Dia nggak tahan, pergi ke Australia, pulang ke Australia yang bisa. Jadi bapak kalau di sini pengajian ada orang merasa bising, ada adzan bising, ada pengajian bising, berarti tanya duluan masjid atau duluan ente tinggal di sini. Begitu. Ini makanya Bapak rahimahullah, ini salah satu saya. Di sana dakwah itu mudah. Ini masjid yang bangun siapa? Ada bantuan dari pemerintah enggak? Ada. Dikit. Kalau di sana masjid yang bangun pemerintah semua. Pemerintahnya kafir, tapi kalau bangun masjid yang bangun siapa? Pemerintah. Sekolah madrasah yang bangun pemerintah. Pemerintah semuanya. Komunitas Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu ataupun yang komunis yang tidak beragama semuanya oke. Kalau di pulau itu, apalagi ketemu saya, wali kotanya, Ustaz, kami. Nah, begitu, oke, pingpong, main bola, tenis dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, saatnya sekarang. Kalau orang Australia saja itu putih, hitam dan sebagainya itu berbau. Rukun, agamanya beda-beda besar rukun. Kita sesama muslim apalah. Jangan lihat benderanya, jangan lihat latar belakang organisasinya. Kita lihat surga menunggu kita. Kita lihat Nabi Muhammad menunggu kita memberikan syafaat. Kita lihat Quran kita sama, kiblat kita sama, ya kan? Allahnya sama, nabinya sama. Cari kesamaannya, jangan cari perbedaannya. Karena persamaan itu susah dicari. Kalau perbedaan tidak bisa dicari, pasti ada. Makanya sebelum saya tutup sekali lagi, halal bihalal tahun 2016 ini 1437 Hijriah ini kita mulai semangat baru yang sudah baru diperbarui lagi. Semangat kebersamaan di atas perbedaan, sabar di atas perbedaan lebih baik daripada sendiri tanpa ada kebersamaan. Bapak-bapak, ibu, ini yang bisa saya sampaikan dan semoga saya doakan ibu-ibu bisa bergabung bersama komunitas-komunitas yang lain. Bapak-bapak juga begitu. Dengan perbedaan yang ada, nanti akan kita lihat ternyata di surga itu semuanya bisa masuk surga. Apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun profesinya, yang ada adalah qalbun salim, hati yang saya doakan mudah-mudahan hati kita bersih selepas ini. Walaupun badan kita mungkin ada kena macam-macam warnanya, dan sekali lagi mudah-mudahan saya doakan putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengangkat derajat kedua orang tuanya, kakek neneknya menjadi penghafal Quran yang mungkin nanti akan ada jadi gubernur dari orang Bumi Negara ini yang hafal Quran. Ada Panglima Jenderal, Panglima TNI yang hafal Quran dari Bumi Negara ini. Syukur-syukur ada presiden dari Bumi Negara ini, dari putra-putri bapak semuanya atau cucunya yang hafal Quran jadi presiden. Insya Allah, kalau sudah itu resikonya kita akan masuk surga. Insya Allah. Siapa yang ingin putrinya hafal Quran, semuanya niat aja, nggak bayar, gratis, niat gratis. Siapa yang ingin putra putrinya ingin jadi presiden, ibu-ibu pernah nggak doain anaknya jadi presiden hafal Quran? Belum pernah.
Bapak-bapak, ya Allah ya Rabbi, saya itu bertahun-tahun berdoa, ya Allah berikan pada saya anak yang hafal Quran, nanti jadi presiden Republik Indonesia atau presiden mana. Belum keturutan. Nah kalau bapak nggak pernah berdoa, kapan jadi presiden yang hafal Quran? Doa dulu, ya. Nanti insya Allah kalau anak-anak bapak, putra putri cucunya ada yang hafal Quran, jadi presiden Republik Indonesia. Ketika di Istiqlal ada tamu datang, Allahu Akbar jadi imam. Presidennya hafal Quran jadi imam. Iya. Anak dari mana? Bumi Agara. Kira-kira Pak RW-nya ikut nggak? Terbawa baik namanya nggak? Namanya terbawa. RW berapa? 19. Oh 19. Oh gitu kan? Siapa Pak RW-nya waktu itu? Pak Muat, Pak Bagja, kan gitu. Subhanallah. Bangga. Bukan untuk disombongkan, bukan. Bahagia. Masya Allah, subhanallah. Nah ini contoh. Yang diingat siapa biasanya? Ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Anaknya siapa? Pak Muat. Ibunya nggak kehitung. Padahal yang capek ibunya. Makanya ibu sabar ya, jadi ibu ya, tenang aja. Surga di bawah telapak kaki bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu itu yang penting. Walaupun anak nggak nyebut, Rasulullah nyebut, siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Siapa yang saya hormati? Ibumu. Siapa yang saya hormati? Ibumu. Walaupun di binnya itu, bintinya Nur Yasin bin Suparmin, kan gitu. Suparmin, bukan bin Superman, ya kan? Gitu. Nah, begitu. Ibu nggak kehitung, tapi tetap ibu akan terbawa. Makanya pesan saya, ibu, ini dari hati saya paling kecil. Mari kita doakan putra putri kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan mereka mengangkat derajat kepada kita semuanya, mengangkat supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin di negeri kita. Seperti doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan mereka pemimpin, bukan selalu dipimpin. Ya Allah ya Rabbi. Ala hadina wa kulli min salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana. Allahumma rabbana ighfir lana. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa lijaddatina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa azwajina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li qiyadatina wa rabbana ighfir lana wa li ulama'ina wa li asatidatina wa mudarrisina. Allahumma rabbana ighfir lana innaka ra'ufur rahim wa innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, maafkanlah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, nenek kakek kami. Ya Allah, paman-paman kami, bibi kami. Ya Allah, saudara-saudara kami. Ya Allah, putra-putri kami, istri suami kami. Ya Allah, ya Allah maafkan dan ampunilah ya Allah segala dosa saudara-saudara kami yang seiman dengan kami. Ya Allah, dan jangan kau jadikan kami ya Allah kebencian dalam hati kami, kedengkian dalam hati kami, permusuhan ya Allah yang meliputi ya Allah kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami saling mencintai, saling menyayangi ya Allah.
irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang tertindas ya Allah. Tolonglah saudara kami yang miskin ya Allah. Angkatlah ya Allah derajat mereka ya Allah. Berikan kecukupan dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di antara kami yang sakit kecuali kau angkat penyakitnya ya arhamar rahimin. Yang kau tinggalkan di antara kami yang fakir ya Allah, kecuali kau berikan kecukupan dalam hidupnya ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di antara kami yang tidak memiliki ilmu, kecuali kau berikan tetesan ya Allah dari ilmu lautan ilmu yang luas yang tidak bertepi ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di antara kami ya Allah yang bermusuhan, kecuali kau padamkan api permusuhannya. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di antara kami ya Allah seorang pun yang berjuang ya Allah, kecuali kau tolong dalam perjuangannya. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di antara kami ya Allah yang memiliki rezeki kau, kecuali ya Allah kau berkahi rezekinya, kau berkahi rumah tangganya, kau tenteramkan ya Allah kehidupannya. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan kau tinggalkan di antara kami ya Allah, ya Rabb kami yang berdoa menandahkan tangan kepadamu, kecuali kau berikan apa permohonannya, apa permintaannya ya Allah, yang disebutkan atau yang belum disebutkan ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di antara kami yang beribadah, kecuali kau terima ibadahnya. Yang belum kuat untuk melakukan ibadah ya Allah, berikan kekuatan kepada kami selalu dekat denganmu untuk beribadah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah puasa kami, zakat kami, sedekah kami, infak kami, haji kami, umroh kami ya Allah, dan bangunan masjid kami ini ya arhamar rahimin sebagai amal soleh untuk modal masuk surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami putra-putri yang soleh dan solehah ya Allah. Berikan kepada kami istri yang solehah ya Allah, suami yang soleh ya Allah, yang selalu ingat akan surga-surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kepada kami pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, rakyat yang mencintai kepada para pemimpinnya, mencintai para ulama dan asatid-asatid, ustaz-ustaznya ya Allah, guru-gurunya ya Allah, tidak melupakan ilmu mereka ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkailah ilmu kami, berkailah rezeki kami, berkailah rumah tangga kami, berkailah negeri kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, satu padukan niat kami untuk membangun bangsa kami ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahannya, dan semoga Allah memaafkan kita bersama, dan apa-apa yang tidak berkenan mohon dimaklumi, dan ada yang kasar mohon dipahami. Kami dari Jawa Timur aslinya kasar orangnya. Makhluk apa namanya? Makhluk kasar, tidak bisa berbahasa halus karena kami bukan orang bukan makhluk. Insyaallah semoga Allah melindungi pertemuan kita dan perpisahan. Bila itu berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.